Banyak orang menoleh untuk melihat Lu Ming. Lu Ming tampak sangat muda, tetapi kemampuannya benar-benar tak terduga. Sebelumnya, dia telah membantu Zhuang Xiaoshan secara diam-diam dan mampu menghancurkan Li Ke. Seberapa kuat kultivasinya? Namun, nadanya memang terlalu sombong. Dia sebenarnya ingin Sakra mencuci lehernya hingga bersih dan menunggu kematian. Dia benar-benar sombong tanpa batas. Banyak orang diam-diam menggelengkan kepala, berpikir bahwa Lu Ming hanya mengoceh omong kosong untuk memuaskan mulutnya. Terima kasih banyak, senior, tolong bantu saya. Zhuang Xiaoshan dan Zhuang Xiaorou datang dan berterima kasih kepada Lu Ming. Pada saat yang sama, mereka juga sangat terkejut. Mereka belum pernah melihat Lu Ming sebelumnya dan tidak tahu mengapa dia membantu mereka. Ikuti aku, kata Lu Ming. Kemudian, dia berbalik dan berjalan keluar kota. Qiu Yue mengikuti Lu Ming. Zhuang Xiaoshan dan Zhuang Xiaorou saling memandang dan kemudian mengikuti Lu Ming dengan patuh. Dengan sangat cepat, mereka meninggalkan kota dan tiba di daerah terpencil. Tidak ada seorang pun di sini. Lu Ming berhenti dan berbalik. Sudah bertahun-tahun sejak kita bertemu. Kalian berdua, kawan kecil. Kata Lu Ming sambil tersenyum. Sekarang, dia tidak menyembunyikan suaranya dan kembali ke suara aslinya. Setelah mendengar suara ini, tubuh Zhuang Xiaoshan dan Zhuang Xiaorou bergetar hebat. Mata mereka membelalak tak percaya, dan kemudian, ketidakpercayaan mereka berubah menjadi kegembiraan tak berujung. Tuan, apakah itu benar-benar Anda? Zhuang Xiaoshan dan Zhuang Xiaorou berseru kaget. Lu Ming tersenyum. Penampilannya mulai berubah dan dia kembali ke penampilan aslinya. Melihat penampilan Lu Ming, yang tidak banyak berubah sejak lebih dari 10 tahun yang lalu, mereka berdua gemetar lebih hebat. Tuan, Anda, dia kembali. Mereka berdua tidak koheren, terutama Zhuang Xiaorou, yang begitu gembira hingga air matanya terus jatuh. Anda masih menangis. Anda sudah sangat tua. Lu Ming tersenyum dan meneteskan air mata untuk Zhuang Xiaorou. Setelah sekian lama, emosi kedua bersaudara itu akhirnya stabil. Guru, kapan Anda kembali? Mengapa Anda tidak memberi tahu kami? Zhuang Xiaorou tersenyum. Saya baru saja kembali. Saat saya kembali, saya menemukan bahwa dunia telah berubah drastis. Saya takut Anda akan dikendalikan oleh praktisi kuat dari benua Yuan, jadi saya tidak mengirim pesan. Saya ingin mengumpulkan informasi secara diam-diam. Lu Ming bertanya, bagaimana situasinya sekarang? Apakah Si Elun dan yang lainnya baik-baik saja? Dan orang tua saya, senior Si Eluan dan yang lainnya selalu berada di bawah kendali ras raja dan dipaksa bekerja untuk mereka. Di sisi lain, guru besar dan guru besar baik-baik saja. Mereka hanya dekat. Aku berkata, mengapa kamu menangis? Untung saja Minger kembali. Mengapa kamu terus menangis? Kamu benar-benar seorang wanita. Kata Lu Yuntian. Namun, air mata juga mengalir di matanya. Minger, biarkan temanmu masuk dan duduk. Saat Lu Yuntian berbicara, dia menoleh untuk melihat Qiu Yue. Saat dia melihatnya, dia tercengang. Musim gugur. Qiu Yue. Lu Yuntian sedikit tidak percaya. Tatapan Li Ping juga beralih ke Qiu Yue, dan dia tercengang. Qiu Yue, itu benar-benar kamu. Kamu juga kembali. Li Ping sangat terkejut. Mata Qiu Yue sudah dipenuhi air mata, dan dia tidak bisa menahannya saat ini. Dia berlari ke pelukan Li Ping, dan matanya jatuh saat dia berkata, Nyonya, Tuan, Qiu Yue kembali untuk menemuimu. Senang kau kembali, senang kau kembali. Li Ping membelai rambut indah Qiu Yue dan sangat bahagia. Di dalam hati mereka, Qiu Yue seperti putri mereka. Namun, sudah hampir 20 tahun sejak terakhir kali mereka melihatnya. Sekarang setelah mereka bertemu lagi, mereka secara alami bersemangat. Setelah waktu yang lama, emosi semua orang akhirnya tenang. Li Ping memegang tangan Qiu Yue dan mengajukan berbagai pertanyaan padanya. Lu Ming, hahaha, itu benar-benar kau. Pada saat ini, dua sosok kekar terbang mendekat. Lu Ming melihat dan tersenyum. Siapa lagi kalau bukan Kong Jin yang gemuk? Yang lainnya adalah Kaisar Langit Iblis. Tentu saja, tatapan Lu Ming menyapu dan menyadari bahwa Kaisar Langit Iblis bukan lagi seorang kaisar. Kultivasinya telah mencapai tingkat bawah dari alam Sein yang cerah. Memikirkannya, itu benar. Dulu ketika energi asli langka,
siapapun yang bisa menerobos ke ranah martial royal pasti yang terbaik dalam hal bakat, kebijaksanaan, ketekunan, dan sebagainya. Selain itu, pada awal metamorfosis dunia, para kaisar bela diri itu juga memiliki keunggulan absolut dan bisa mendapatkan sejumlah besar sumber daya. Jadi, tidak mengherankan bahwa penguasa langit iblis telah menerobos ke ranah Sein. Kemungkinan besar para kaisar di era itu semuanya telah menerobos ke bidang Sein. Adapun Kong yang gemuk, kultivasinya berbeda dari sebelumnya. Dia telah mencapai tahap ketiga dari ranah setengah Sein. Namun, tubuhnya menjadi lebih gemuk, dan dia tampak seperti daging. Gemuk, kata Lu Ming sambil tersenyum. Hahaha, ayo, peluk aku. Pria gemuk itu bergegas dan menabrak Lu Ming seperti tubuh. Lemak di tubuhnya bergoyang seperti ombak. Lu Ming dengan cepat menghindar atau dia akan mati lemas. Di lembah, di depan rumah kayu, semua orang berkumpul di sekitar meja batu. Si gendut mengeluarkan sejumlah besar anggur dan makanan lezat, dan semua orang makan dan mengobrol. Lu Ming mengerti bahwa Raja Langit yang jahat terbiasa hidup menyendiri di pegunungan. Ketika dia bergabung dengan aliansi naga, dia tidak tinggal di kota naga kekaisaran tetapi di pegunungan. Setelah dunia berubah, dia membawa Kong Jin bersamanya dan memperoleh sejumlah besar obat-obatan suci dan buah-buahan mutan. Garis keturunannya berevolusi, dan kultivasinya meningkat pesat. Oleh karena itu, ketika ras raja tiba, dia tidak berada di kota Kaisar Naga. Oleh karena itu, dia tidak dikendalikan oleh ras raja. Adapun mereka yang memiliki basis kultivasi yang lebih lemah, ras raja tidak terlalu peduli dengan mereka, seperti Li Ping dan Lu Yuntian. Lu Ming, apa ranah kultivasimu sekarang? Raja Langit yang jahat menatap Lu Ming. Ini karena dia menyadari bahwa dia sama sekali tidak dapat melihat tingkat kultivasi Lu Ming. Pada saat yang sama, dia sama sekali tidak dapat melihat tingkat kultivasi Qiu Yue. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Calon Kaisar, Lu Ming tidak menyembunyikan apapun dan berbicara terus terang. Penguasa Langit Iblis, Li Ping, Lu Yuntian, dan yang lainnya semuanya terdiam sejenak sebelum mereka sangat gembira. Lu Ming benar-benar telah mencapai alam calon kaisar. Bagi mereka, ini tidak terbayangkan. Li Ke benar-benar mengatakan bahwa Tuan tidak sebaik mereka. Mereka bahkan benar-benar tidak pantas membawa sepatu Tuan. Kata Zhuang Xiaoshan. Lu Ming, kesenjangan di antara kita benar-benar semakin besar. Wajah Kong Jin pahit, seolah-olah dia telah mengalami pukulan hebat. Qiu Yue telah menjadi kaisar. Lu Ming tiba-tiba berkata. Kemudian, dia melihat seluruh tubuh Kong Jin membeku di tempat. Mulutnya terbuka lebar dan mata kecilnya menatap Qiu Yue. Yang lainnya tidak lebih baik. Mereka menatap Qiu Yue dengan kaget. Qiu Yue benar-benar telah menjadi seorang kaisar. Ini sungguh tak terbayangkan. Di mata mereka, penguasa bela diri adalah makhluk tertinggi. Namun, seseorang duduk tepat di samping mereka. Aku tidak ingin hidup lagi. Si gendut meratap. Qiu Yue, kau, apakah aku benar-benar menjadi kaisar suci? Li Ping memegang tangan Qiu Yue dengan gembira. Sekarang dunia telah berubah dan semua makhluk hidup pulih, tingkat kultivasi benua hutan belantara suci telah meningkat beberapa tingkat. Meskipun Li Ping terlahir tidak dapat berkultivasi, dia juga telah mencapai tingkat lautan roh sekarang dengan akumulasi sumber daya yang tak terhitung jumlahnya. Lu Ming melambaikan tangannya dan tungku ramuan Dayan muncul di tanah. Dia berkata, ayo masuk. Semua, ke tungku pil. Fatih tercengang. Itu benar. Jika kamu masuk, kamu akan dapat menerobos ke alam Sein bela diri dalam beberapa hari. Kata Lu Ming, ini sangat ajaib, aku datang. Fatih melompat ke tungku dan Lu Ming mulai mengaktifkan tungku. Api alkimia menyebar dan menyelimuti seluruh tubuh Fatih. Kemudian, jeritan melengking seperti babi yang disembelih datang dari tungku. Fatih terus berteriak. Lu Ming terus memasukkan ramuan suci ke dalam tungku alkimia. Ada juga 2 buah roh suci. Buah roh suci dapat meningkatkan tingkat keberhasilan menerobos ke alam Sein dan membuatnya lebih mudah bagi seseorang untuk memadatkan hati Sein. Fatih, berhenti berteriak. Fokus pada penyerapan energi dan bersiaplah untuk menerobos. Kata Lu Ming. Fatih menahan rasa sakit dan mulai berkultivasi. Zhuang Xiaoshan dan Zhuang Xiaorou juga berlari ke samping, masing-masing menelan ramuan nirvana, dan mulai memurnikan ramuan itu.
3 hari kemudian, garis keturunan Zhuang Xiaoshan dan Zhuang Xiaorou telah berhasil berevolusi di bawah kekuatan obat ramuan nirvana, mencapai tingkat dewa tingkat 9. Saat kembali kali ini, Lu Ming membeli sejumlah besar pil nirvana, yang semuanya adalah yang terbaik. Tentu saja, itu akan memungkinkan garis keturunan mereka berevolusi ke puncak. Ramuan nirvana adalah ramuan yang sangat murah di benua Yuan. Namun, di benua hutan belantara dewa, itu adalah harta karun. Pada saat yang sama, kultivasi Fatih telah mencapai titik kritis. Boom! Aura yang kuat keluar dari tungku ramuan Dayan. Kemudian, si gendut bergegas keluar dari tungku ramuan dan melayang di udara, auranya meledak dengan liar. Hahaha, aku telah menerobos, aku akhirnya menerobos, aku telah menjadi orang suci. Fatih tertawa terus-menerus, dia begitu gembira sehingga dia bisa mati. Bukankah jenius nomor 1 Ren Qianxing itu sangat sombong? Lain kali aku melihatnya, aku akan mencincangnya dengan kapaku. Si gendut itu terus tertawa, seolah-olah dia tak terkalahkan. Kau sudah menjadi orang suci. Zhuang Xiaoshan dan Zhuang Xiaorou juga terkejut. Kemudian, dia semakin mengagumi Lu Ming. Setelah beberapa lama, si gendut itu menjadi tenang dan menyembunyikan auranya. Si gendut, ada seni ilahi di sini yang cocok untuk hukummu. Ambillah dan kultivasilah. Kemudian, Lu Ming melemparkan jimat giok ke si gendut itu. Di benua Yuan, Lu Ming telah membunuh banyak musuh yang kuat, terutama di tempat perlindungan bulan kuno, tempat ia menghancurkan 5 kekuatan besar, termasuk klan angin. Masing-masing kekuatan ini telah diwariskan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Mereka memiliki fondasi yang dalam dan sumber daya yang melimpah. Lu Ming telah memperoleh sejumlah besar sumber daya. Pil, harta karun, senjata sein, senjata raja, keterampilan, dan masih banyak lagi. Ada semua jenis teknik kekuatan ilahi dari berbagai hukum. Lu Ming menemukan teknik kekuatan ilahi yang cocok untuk si gendut dan memberikannya kepadanya. Si gendut sangat gembira dan menerimanya dengan senang hati. Kemudian, Lu Ming mengeluarkan kapak. Itu adalah senjata suci yang hebat dan ia menyerahkannya kepada si gendut. Si gendut bahkan lebih gembira. Meskipun dunia telah berubah, itu hanya karena ki asal yang kaya dan berbagai obat suci yang membuatnya lebih mudah baginya untuk menerobos. Namun, masih ada sangat sedikit kemampuan dan senjata ilahi. Setelah banyak orang yang kultivasinya meningkat, mereka sama sekali tidak memiliki senjata yang cocok. Setelah si gendut menerimanya, matanya menyipit sambil tersenyum. Dia dengan gembira berlari ke samping dan mulai berkultivasi. Adapun Zhuang Xiaoshan dan Zhuang Xiaorou, mereka menatap Lu Ming dengan penuh semangat. Ada banyak ramuan suci yang dimurnikan di tubuh kalian, tetapi sebagian besar khasiat obat telah tersimpan di tubuh kalian dan belum dimurnikan. Ini akan menjadi hambatan besar bagi kultivasi kalian di masa depan. Masuklah ke tungku pil, dan aku akan membantu kalian memurnikannya. Pada saat yang sama, itu juga akan meningkatkan mutu tubuh roh kalian. Kata Lu Ming, kedua saudara kandung itu terkejut. Bahkan tingkat tubuh roh dapat ditingkatkan. Akhirnya, Zhuang Xiaoshan memasuki tungku ramuan Dayan terlebih dahulu. Sempurnakan. Lu Ming mengendalikan hukum alkimia dan menggunakan api alkimia untuk melunakkan tubuh fisik Zhuang Xiaoshan. Sekarang setelah tingkat kultivasi Lu Ming meningkat dan dia dapat mengendalikan hukum Dao alkimia dan tungku ramuan Dayan, dia lebih mahir melakukannya. Fungsi tungku ramuan Dayan berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya. Tidak lama kemudian, sisa kekuatan obat dalam tubuh Zhuang Xiaoshan telah sepenuhnya disempurnakan oleh api alkimia. Setelah itu, Lu Ming melemparkan ramuan suci ke dalamnya dan menggunakan kekuatan obat dari ramuan suci untuk memurnikan dan meningkatkan level tubuh roh Zhuang Xiaoshan. Proses ini sangat menyakitkan, tetapi Zhuang Xiaoshan menggertakkan giginya dan menahannya. Dia bisa merasakan bahwa tubuh rohnya terus meningkat. Dia awalnya hanya tubuh roh biasa, tetapi sekarang, dia meningkat dengan kecepatan yang gila. Sehari kemudian, tubuh spiritualnya telah ditingkatkan ke tubuh spiritual bumi tingkat rendah. Namun, itu belum berakhir. Peningkatan terus berlanjut. Setelah beberapa hari, tubuh spiritualnya telah ditingkatkan ke tubuh spiritual bumi tingkat tinggi. Pada saat ini, Lu Ming melepaskan Zhuang Xiaoshan. Yang terkuat dapat menempati seluruh wilayah tandus timur.
Lingkungan di wilayah Tandus Timur tidak diragukan lagi yang terbaik. Kali ini, di kota Kaisar Naga. Berita ini telah menyebar ke seluruh negeri. Selama periode ini, banyak orang menuju kota Kaisar Naga untuk menghadiri pertemuan besar ini. Lu Ming mengucapkan selamat tinggal kepada Li Ping dan Lu Yuntian. Dia kemudian memimpin Kong Jin, Zhuang Xiaoshan, dan Zhuang Xiaorou dalam perjalanan mereka ke kota naga kekaisaran. Dengan kecepatan Lu Ming, dia tiba di kota naga kekaisaran dalam waktu singkat. Kota naga kekaisaran bahkan lebih megah dari sebelumnya. Jelas, kota naga kekaisaran telah diperluas dalam beberapa tahun terakhir. Awalnya ada patung Lu Ming yang berdiri di depan kota naga kekaisaran, tetapi sudah lama disingkirkan. Orang-orang dari ras berdaulat benar-benar pantas mati. Mereka benar-benar merobohkan patung guru. Zhuang Xiaoshan sangat marah. Mata Zhuang Xiaorou dan Kong Jin juga dipenuhi amarah. Lu Ming tenang dan tersenyum. Kali ini, dia akan mengambil kembali kota naga kekaisaran, dan sudah waktunya untuk menyelesaikan masalah sakra. Di sekitar kota naga kekaisaran, banyak sekali sosok terbang menuju gerbang kota naga kekaisaran. Kelompok Lu Ming yang beranggotakan 4 orang mengikuti kerumunan dan memasuki kota naga kekaisaran. Setelah mereka memasuki kota naga kekaisaran, mereka menemukan sebuah penginapan untuk menginap. Persaingan antara 3 kekuatan utama benua Yuan akan dimulai besok. Mereka berempat menunggu di penginapan. Sementara itu, di sebuah rumah besar di kedalaman kota naga kekaisaran. Kata-kata Hua Fu tertulis di gerbang rumah besar itu. Orang-orang yang tinggal di sini adalah Hua Qi dan klannya. Saat itu, keluarga Hua dianggap sebagai keluarga besar karena Lu Ming. Setelah dunia berubah, banyak orang di keluarga Hua bangkit dan banyak ahli lahir. Mereka memiliki posisi penting dalam aliansi naga. Namun, ketika sakra didatang, keluarga Hua juga dikendalikan oleh keluarga berdaulat. Ada banyak ahli yang menjaga istana, dan mereka semua berasal dari ras berdaulat. Saat ini, seorang tamu telah tiba di istana. Itu adalah jenius nomor 1 dari benua belantara ilahi, Ren Qianxing. Ren Qianxing adalah murid sakra. Hua Qi memimpin anak buahnya untuk menyambutnya di aula utama Hua Fu. Tuan Muda Ren, bolehkah aku tahu mengapa kau datang ke istanaku? Hua Qi bertanya. Hua Qi, kau menanyakan hal yang sudah jelas. Ren Qianxing berbicara dengan acuh tak acuh sambil memainkan cangkir giok di tangannya. Ren Qianxing duduk di kepala aula utama istana sambil dengan malas mengutak-atik cangkir giok di tangannya. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan melirik Hua Qi sambil bertanya, kalian semua tahu mengapa aku di sini. Tapi aku akan mengatakannya lagi. Aku suka Hua Rou, nikahkan dia denganku. Ekspresi Hua Qi dan anggota klan Hua lainnya berubah. Memang, kunjungan Ren Qianxing adalah untuk Hua Rou. Hua Rou adalah putri bungsu Hua Qi. Dia adalah wanita cantik yang terkenal di kota naga kekaisaran. Adapun Ren Qianxing, dia selalu mengejar Hua Rou. Awalnya, dengan bakat dan status Ren Qianxing, dia memang layak untuk Hua Rou. Namun, Ren Qianxing pada dasarnya adalah seorang Casanova. Saat ini, dia telah menikahi seorang istri dan 3 selir. Lebih jauh, dikatakan bahwa Ren Qianxing hanya tertarik pada hal-hal baru. Setelah bersenang-senang dengan selir-selir yang telah dinikahinya, dia tidak peduli lagi pada mereka dan pergi mencari target berikutnya. Bagaimana mungkin Hua Qi menikahkan putrinya dengan orang seperti itu? Terlebih lagi, guru Ren Qianxing adalah sakra, yang menduduki kota naga kekaisaran dan mengendalikan para petinggi aliansi naga. Berdasarkan hal ini, dia tidak akan pernah menikahkan putrinya dengan Ren Qianxing. Terlebih lagi, Hua Rou sendiri juga sangat muak dengan Ren Qianxing. Tuan Muda Ren, pernikahan adalah peristiwa besar. Ini menyangkut kebahagiaan putriku seumur hidup. Rou, perlu membuat keputusannya sendiri. Kami tidak akan ikut campur. Kata Hua Qi. Hua Qi, apa maksudmu? Apakah kamu mengatakan bahwa Hua Rou tidak akan senang jika dia mengikutiku? Wajah Ren Qianxing berubah dingin. Akan mengherankan jika dia akan bahagia. Hua Qi dan anggota klan Hua lainnya semua memikirkan hal yang sama, tetapi mereka tentu saja tidak mengatakannya dengan lantang. Tuan Muda Ren, kamu salah paham. Bukan itu yang aku maksud. Yang ku maksud adalah Rou, harus membuat keputusannya sendiri. Hua Qi menjelaskan.
Sungguh lelucon. Sejak zaman dahulu, perintah orang tua dan kata-kata Mak Comblang selalu menjadi hal yang utama. Selama kau yang memberi perintah, bagaimana Hua Rou berani tidak patuh? Dia tetap harus menikah denganku dengan patuh. Ekspresi Ren Qianxing berubah semakin dingin saat dia melanjutkan, Hua Qi, jangan beri aku begitu banyak alasan. Dengan statusku, aku pasti akan menguasai alam liar surgawi di masa depan. Aku bahkan mungkin menuju ke benua Yuan dan menjadi penguasa. Bagiku, tertarik pada putrimu adalah keberuntungannya. Itu adalah keberuntungannya yang telah dia kembangkan selama beberapa kehidupan. Apakah kau mengerti? Siapakah dirimu? Kau benar-benar tahu cara memoles wajahmu dengan emas. Jika orang sepertimu pergi ke benua Yuan, kau mungkin akan ditampar sampai mati. Pada saat ini, sebuah suara datang dari luar aula. Kemudian, seorang wanita muda dan cantik masuk. Wanita itu berusia sekitar 28 tahun dan berada di puncak hidupnya. Dia adalah kecantikan yang mencengangkan. Dia adalah putri bungsu Hua Qi, Hua Rou. Hua Rou, apa yang kau katakan? Apakah kau tahu seberapa banyak masalah yang akan kau bawa ke keluarga Hua? Ren Qianxing berbicara dengan nada sinis. Tatapannya yang sinis menjelajahi seluruh tubuh montok Hua Ron, saat kilatan jahat melintas di matanya. Apa yang salah? Apakah kau akan menggunakan gurumu untuk menekan kami lagi? Hua Rou sangat keras kepala dan tak kenal takut. Beberapa dari mereka sangat kekar. Mereka ditutupi baju besi tebal dan diselimuti cahaya hitam. Ras dewa jahat. Lu Ming menyipitkan matanya sedikit. Orang-orang ini semua berasal dari suku dewa jahat. Terlebih lagi, salah satu dari mereka bahkan telah mencapai alam kaisar bela diri. Beberapa pemuda mengikuti di sampingnya. Itulah Ren Qianxing, jenius nomor 1 di alam liar surgawi. Bakat Ren Qianxing benar-benar mengejutkan. Beberapa orang mengatakan bahwa dia bahkan lebih berbakat daripada Lu Ming di masa lalu. Dia adalah jenius nomor 1 dalam sejarah. Belum tentu, kerumunan orang di sekitarnya berdiskusi dengan bersemangat. Zhuang Xiaorou dan Zhuang Xiaoshan marah. Alam Sein terang. Tatapan Lu Ming beralih ke salah satu pemuda. Kultivasi orang ini telah mencapai alam Sein terang awal. Dia seharusnya Ren Qianxing. Di samping Ren Qianxing, ada seorang pemuda. Itu adalah Li Ke. Sakra dan yang lainnya mendarat di kursi tertinggi dan duduk. Wus! Pada saat ini, auman banteng mengguncang langit. Di kejauhan, sekelompok banteng surgawi seukuran gunung melangkah di udara, menyebabkan langit bergemuruh. Saat mereka mendekat, semua banteng surgawi ini berubah menjadi pria kekar. Orang-orang dari Istana Sapi Dewa telah tiba. Orang-orang dari Istana Sapi Dewa juga membawa beberapa pemuda dan mendarat di kursi timur. Segera setelah itu, raungan binatang buas terdengar. Beberapa kereta terbang saat binatang buas menarik kereta. Orang-orang dari Istana Manlong telah tiba. Aula Naga Manlong juga membawa beberapa pemuda. 3 kekuatan utama benua Yuan semuanya telah tiba. Para pemimpin dari 3 kekuatan saling memandang di udara dan aura yang menakutkan menyebar. Tekanan tak terlihat memenuhi udara. Setiap orang yang hadir merasa seolah-olah mereka sedang menghadapi beberapa alam semesta kuno. Tekanan yang menyesakkan hampir membuat mereka berlutut. Seberkas aura terpancar dari tubuh Lu Ming dan menyelimuti si gendut, Zhuang Xiaoshan, dan Zhuang Xiaorou. Tekanan pada mereka terangkat, dan mereka menghela napas lega. Kaisar bela diri tingkat ketiga. Lu Ming bergumam. Para pemimpin dari 3 kekuatan itu berdiri dalam kebuntuan. Aura mereka memancar. Yang lain tidak dapat mengetahui tingkat kultivasi mereka, tetapi Lu Ming dapat. Lu Ming telah melihat banyak pembangkit tenaga kaisar bela diri. Berdasarkan aura mereka, Lu Ming dapat mengetahui bahwa kultivasi para pemimpin dari 3 kekuatan utama berada di alam kaisar bela diri tingkat ketiga.